Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Iksan dengan NPM 2375818. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 6.2.7 tentang investigate NAT operation. Ini yang pertama kita akan mengganti user profilnya. Oke, berikutnya kita akan lihat di sini kita sudah ada addressing table yang pertama. Yang kedua, untuk objektifnya, yang pertama kita akan menginvestigasi NAT operation across the intranet. Kedua, menginvestigasi NAT operation across the intranet. Yang ketiga, uh, conduct further investigation. Oke, di sini kita sebagai frame travel access network itu MAC address-nya banyak yang dirubah. Jadi IP address ini dapat selalu berubah sesuai dengan paket yang terforward berdasarkan device konfigurasi dengan NAT. Nah, di aktivitas ini kita akan menginvestigasi apa saja yang terjadi pada IP address di proses NAT. Oke, yang pertama kita akan menginvestigasi NAT operation across the intranet. Jadi untuk step 1, wait for the network config. Di sini kita akan uh, menunggu beberapa menit untuk semua di dalam network ini terkonvers. Nah, kemudian kamu bisa melakukan speed itu dengan fast forward. Oke, di sini fast forward. Kemudian yang kedua step generate and HTTP request from VC to central domain. Nah, di sini untuk simulasi mode itu diedit filter on HTTP request. Jadi di simulasi kita open the web browser di PC manapun in the central domain. Central domain kita akan klik PC, kemudian kita open web browser. Oke, ke desktop, ke web browser. Kemudian kita akan mengakses URL http branch PKA. Oke, oke, paste. Mau kita ketik saja http slash branch server.pka. Nah, kita go. http branch server.pka. Nah, di sini dia sudah mulai berjalan. Dia mengirimkan pakai simulasi dari PC 1 ke switch, kemudian ke router 2, kemudian dia ke intranet. Setelah dari intranet, dia ke router 4, kemudian ke switch 4, kemudian dia akan ke branch server PKA. Oke, kemudian dia akan mengembalikannya. Oke, ke router 4, kemudian dia akan kembali ke internet, kemudian dikirim kembali ke router 2, nah dikirim ke D1. Oke, kemudian dikembalikan ke switch. Setelah itu kembali dikirimkan ke PC 1. Oke, selesai.
Nah, kemudian di sini yang kedua, klik chapter forward pada PDU di D1 atau D2, kemudian klik on the mouse, the event list, record source the IP destination. Nah, ini bisa kita lihat oh, nah, eh, PDU information device pada D1 PDU itu untuk destination IP address-nya. Destination IP address itu di 10.2.0.4. Terus kemudian kita akan PDU pada router 2. Kita lihat PDU pada router 2. PDU pada router 2 itu untuk destination IP address outbound itu ada di 64.100.100.3. Kemudian untuk login to router 2, form CLI, password class. Oke. Di sini kita akan login di router 2, CLI, ke enable. Untuk passwordnya menggunakan class. Oke. Kemudian kita akan show run. Include port. Nah, di sini IP NAT pool R2 pool itu adalah 64.100.100.3 versi 64.100.100.31 dengan NAT mask 255.255.255.224. IP NAT inside source list-nya 1 pool R2 pool. Nah, jadi the address name itu address name the address cam dari NAT pool itu adalah R2 pool. Nah, jadi di sini kita ke bagian kita akan melihat catur PDU dari 4 router 4. Kita lihat dari router 4. Dari router 4 ini untuk destinasi address IP address-nya yaitu 64.100.100.3. Oke, kemudian pada router 2 dan router 4 kita akan menjalankan perintah show IP NAT translation. Kita masuk dulu ke IP ke router 4. Kita lihat show IP NAT translation. Nah, ini kita lihat sudah ada NAT-nya. Dan kita coba lagi untuk yang di router 4. CLI, plus, show, IP NAT translation. Oke, sama.
Kemudian yang terakhir, klik dari Reset Simulator buatan. Kita akan melakukan uh, Reset Simulator Simulation. Nah, oke, kemudian kita generate an HTTP request from any computer dari home office. Dan di sini kita akan ke home office, kemudian domain tipe URL, oke, PC manapun, kita coba dari home laptop saja. Kemudian ke web browser, kita akan mengakses http central server central server.tk. Go, kita jalankan, go. Nah, di sini dari home laptop, dia akan mengirimkan HTTP request ke wireless routers. Kemudian dari wireless routers, dia akan mengirimkannya ke modem. Setelah itu, dari modem dia akan meneruskannya ke internet. Setelah dari internet, dia akan meneruskannya ke router 2. Kemudian ke switch 3 dan ke central server. Nah, jika tujuannya sudah benar, maka central server akan mengembalikan request tadi ke home laptop. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini kita dapat melihat uh, destinasi address pada router 2. Nah, di sini untuk router 2, destinasi address-nya adalah 64.100.100.2. Nah, kemudian pada router 2 kita juga bisa melihat show IP not transaction. Di sini dia sudah berbeda dari yang tadi karena sudah ada beberapa tambahan yang baru. Oke, kemudian untuk yang ketiga, conduct filter investigation. Eksperimen with more packet menggunakan HTTP dan HTTPS. Lalu kita di sini disuruh melihat apa yang dilakukan oleh Natural Transaction Table. Kemudian dari WRS itu mempunyai NAT pool address berapa. Lalu bagaimana komputer in classroom connect internet. Lalu ada juga mengapa NAT ini digunakan, kolom dari address dan port, dan juga di mana network insert global itu dan insert lokal dijalankan, dan juga di di dalam device ada net service operating, apa yang mereka miliki di dalam kamarnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terjawab saat kita melakukan
investigasi pada paket tracer 6.2.7 ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.